Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu warehouse. Nah, jadi ketika modul warehouse dinyalakan, maka ada warehouse or logistik di sini. Nah, jadi warehouse or logistik di sini tujuannya adalah untuk adanya kita punya gudang gitu. Jadi selain kita punya retail, kita juga punya gudang. Nah, maka dari itu sebentar saya akan menjalankan gamenya. Nah, teman-teman ketika kita sudah memiliki modul warehouse, di dashboard kita memiliki tambahan tampilan baru, yaitu warehouse or logistik. Warnanya mirip ya sama retail, nah karena memang modulnya agak sedikit mirip dengan yang retail. Maka dari itu kita akan mulai dulu dengan sewa location di retail. Saya akan sewa di Jakarta sebesar 100 meter persegi. Nah, seperti itu. Jadi kita sewa sewa toko dulu di Jakarta. Maka kita akan tunggu ke hari kedua. Oke, hari kedua terjadi, jadi kita punya toko di Jakarta, namanya Jakarta nih, di retail, dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, setelah itu kita misalkan, oh saya ingin punya warehouse. Nah, kita bisa pergi ke modul warehouse untuk sewa lokasi juga. Nah, teman-teman kalau lihat mirip ya, ada Proker Finish juga, ada location juga. Nah, di sini nanti saya jelaskan perbedaannya gimana. Nah, ketika kita akses di warehouse logistik dan location, maka di sini kita akan ditampilkan dengan harga yang berbeda. Murah sekali ya, gitu. Nah, tetapi di sini adalah harga warehouse, teman-teman. Kalau teman-teman perhatian, di sini ada dua tampilan, retail dan warehouse. Nah, di petanya kita juga ada ada tampilannya, bahkan ada tiga, bahkan available juga ada. Nah, ini adalah tanda di mana kita bisa sewa untuk available, yang masih bisa disewa, yang mana di mana kita punya retail, yang mana yang kita punya warehouse. Nah, ketika kita sudah sewa lokasi untuk menjadi sebuah toko retail, maka kita tidak bisa menyewa itu menjadi sebuah warehouse. Gitu. Jadi kita harus pilih-pilih yang mana yang mau jadi retail, yang mana yang mau jadi warehouse. Seperti itu. Nah, jadi misalkan saya mau sewa Singapura untuk jadi warehouse kita. Nah, di sini harganya jauh lebih murah teman-teman, tetapi kontraknya adalah 500 langsung, kelipatan 500. Seperti itu. Jadi misalkan saya sewa untuk 1000 atau persegi. Saya mau pakai diskon 30. Nah, jadi lihat sewanya teman-teman, 2.400. Murah banget kan ya? Gitu. Itu untuk 1 bulan. Jadi kita tentang saja, nanti kita akan muncul sebuah tempat yang namanya warehouse. Kita tunggu selama 20 detik dulu. Nah, teman-teman, ketika kita sudah punya warehouse, hari berikutnya kita sudah bisa lihat di sini ada macam-macam, ada purchase, orange juice, melon juice, raw material. Nah, raw material di sini mungkin bisa dihiraukan dulu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kita belum ada modul produksi. Jadi ini raw materialnya adalah untuk kita produksi dan area utilize dan mesin. Mesin ini mesin produksi kita. Nah, di sini kita juga bisa melakukan pembelian teman-teman. Jadi pembeliannya akan berbeda dengan yang di retail. Procure Finish Good di sini pilihan areanya hanya tempat-tempat yang di retail. Jadi ketika kita pilih yang retail, lalu Procure Finish Good, maka kita hanya dapat memilih area-area yang kita sewa sebagai retail. Begitu juga untuk yang di warehouse. Jadi ketika kita melakukan procure finish good melalui warehouse, maka kita hanya bisa kirim ke mana? Ke warehouse saja. Seperti itu. Nah, sistemnya seperti procure yang pada yang di retail sama, tetapi lokasi yang dipilih berbeda. Gitu. Nah, selain itu di warehouse kita juga punya yang namanya move stock. Nah, move stock ini apa? Move stock ini mau pindahin stok kita, teman-teman. Misalkan dari Jakarta saya mau pindahin 1000 apple juice ke Singapura. Nah, di sini kita bisa lihat jaraknya berapa jauh, 864 km. Nah, di sini transport fee-nya berapa? 5 SGD per kilometer plus 5.000 SGD per sekali jalan. Jadi kita coba aja teman-teman. Dari Jakarta mau ke Singapura, kita submit. Nah, kita bisa lihat harganya 9.470. Nah, ini D-nya tanggal 9. Ketika kita centang di tanggal 7 ini, maka akan sampai di tanggal 9. Tetapi dengan catatan teman-teman, punya stoknya. Jadi, kalau kita perhatian di sini, tadi ketika melakukan stok, saya nggak punya apple juice, dan saya akan kirim 1000 apple juice. Nah, kalau misalnya kita nggak punya apple juice, jadi dia nggak akan kirim-kirim. Dia akan menunggu sampai produknya ada, baru dikirim.
Seperti itu. Itu juga bisa dari warehouse menuju ke retail yang kita mau. Seperti itu. Jadi kita bisa pilih mau kirim ke mana. Seperti itu. Jadi move to kemana, dari mana kita bisa pilih. Jadi di sini adalah kita dari mananya, mau ke mananya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa lihat, kalau misalnya kita sudah approve, kita bisa lihat stock move list-nya. Jadi progresnya bagaimana ya, seperti itu. Jadi coba kita centang saja, maka di sini kita bisa melihat ada stock move list. Dibuatnya tanggal 7, di approve-nya tanggal 8, dibutuhkan tanggal 9, tapi belum delivered. Kenapa? Karena kita tidak punya Apple Juice. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga punya yang namanya schedule auto replenishment. Nah, schedule auto replenishment itu apa? Nah, ini semacam kita bikin move stock tapi otomatis. Gitu. Jadi kita bisa bikin threshold di setiap toko retail kita. Jadi misalkan ketika quantity apple juice di bawah 2.500, orange juice di bawah 2.500 dan orange juice di bawah 2.500, maka kita akan kirim sebanyak berapa? Sebanyak misalkan 8.000, masing-masing 8.000 dari mana? Nah, nanti dari mananya kita bisa pilih dari sini. Nah, replenish from warehouse mana? Jadi kita bisa bikin, oh kita mau kirim dari Singapura. Oh, baik. Jadi jika kita punya lebih dari satu warehouse, maka kita bisa pilih lebih juga dari satu ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa kalkulasikan bagaimana replenish quantity-nya berapa, ketika quantity-nya kurang dari berapa, maka dia akan otomatis membuatkan sebuah move stock. Nah, jadi coba kita submit aja. Maka kita di sini ada PO. Kalau kita akan membuat sebuah schedule auto replenishment. Seperti itu. Jadi kita centang, maka kita bisa otomatis melakukan itu. Jadi, nah masalahnya kan di sini Apple Juice-nya sudah stoknya 0 nih. Jadi otomatis tidak akan mengirim apa-apa karena ya stoknya 0 gitu. Nah, pada hari berikutnya barulah muncul sebuah PO. Karena apa? Karena tadi kita setnya adalah jika dia di bawah 2.500 maka akan kirim 8.000. Maka kita bisa lihat di sini dia akan otomatis membuatkan sebuah move stock untuk mengirim apple juice, orange juice, dan banana juice sebanyak 8.000 menuju ke Jakarta. Itu untuk warehouse. Terima kasih, sampai jumpa.